Selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur teks ceramah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah ketahui apa itu teks ceramah, yaitu sebuah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dan tentunya penyampainya adalah orang-orang yang menguasai bidang tertentu dan pendengarnya bisa melibatkan banyak orang atau halayak. Nah, ceramah ini dapat berupa pidato ataupun khotbah. Nah, jadi apa sih struktur teks ceramah atau struktur yang membangun sebuah teks ceramah itu? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, jadi ada 3 hal dalam struktur teks ceramah. Yang pertama ada pengenalan isu sebagai pembuka, yang kedua ada rangkaian argumentasi sebagai isi dari teks ceramah itu, dan yang terakhir ada penegasan ulang ataupun penutup. Nah, jadi apa yang perlu kita ketahui dari pengenalan isu ini? Mari kita perhatikan. Pengenalan isu berisi gambaran permasalahan umum, ya, yaitu berisi deskripsi atau pengenalan masalah atau topik yang akan dibahas oleh seorang pembicara atau seorang penceramah. Biasanya, bagian pengenalan isu ini ditandai dengan adanya pendefinisian atau ilustrasi peristiwa secara umum. Ya, mungkin misalnya ketika seseorang ingin berceramah atau berbicara tentang kebersihan lingkungan, ya pada bagian ini dapat dijelaskan ilustrasi tentang masalah kebersihan lingkungan yang sedang terjadi. Anggaplah misalnya di lingkungan sekitar sekolah. Nah, mungkin penceramahnya atau orang yang sedang berbicara adalah kepala sekolah. Ya kan? Kepala sekolah dalam pengenalan isu ini menyampaikan bagaimana masalah yang sedang terjadi terkait dengan kebersihan lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin dapat diberikan ilustrasi atau contoh tentang penjagaan ataupun kebersihan lingkungan di sekitar sekolah. Mungkin ada murid yang sembarangan membuang sampah, mungkin gambaran berupa murid-murid yang tidak peduli terhadap kebersihan, dan lain sebagainya yang memperkenalkan masalah yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi ini berisi uraian pendapat-pendapat dan fakta-fakta, ya, dari si pembicara tadi mengenai masalah atau topik yang dibahas. Pada cerita tadi tentang kebersihan lingkungan sekitar sekolah, ya mungkin fakta-fakta yang terjadi di sana bagaimana? Ya, apakah siswa-siswi ya tidak mengindahkan tentang aturan penjagaan kebersihan lingkungan sekolah? Ya, apakah ada sampah-sampah berserakan di sana? Ya, apakah siswa-siswi ya tidak patuh terhadap kebersihan lingkungan dan lain sebagainya? Ya, jadi berisi tentang pendapat-pendapat atau argumentasi dari si pembicara terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Kemudian yang terakhir, ya, setelah ada penyampaian informasi awal tentang masalah yang akan dibahas, kemudian penyampaian pendapat atau fakta-fakta tentang masalah yang terjadi, dan terakhir adalah penegasan kembali. Pada penegasan kembali ini, ya, bertujuan untuk menegaskan kembali apa yang telah disampaikan si pembicara di awal tadi, ataupun si penceramah di awal tadi. Dapat berisi simpulan, dapat berisi rangkuman, penguatan kembali, ataupun saran, ya, ataupun saran terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Misalnya tadi penanganan tentang kebersihan lingkungan sekolah, ya, bisa berupa saran yang harus diikuti oleh siswa untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, dapat menyimpulkan ya tentang bagaimana penjagaan ataupun bagaimana kebersihan lingkungan sekolah oleh para siswa-siswi. Ya, kemudian inilah ketiga struktur yang harus terdapat yang membangun sebuah teks ceramah. Nah, mari kita perhatikan contoh penggunaan struktur ini dalam sebuah teks ceramah.
Mari kita perhatikan pengenalan isunya. Ya, terlebih dahulu pada teks ceramah ini ada salam pembuka. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ini ada 2 kali enak, saya hilangkan 1 aja. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita dapat hadir di hari yang cerah ini dan di tempat yang indah ini. Nah, pengenalan isunya ada pada bagian ini. Pendidikan kedisiplinan merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Di dalam keluarga, pendidikan kedisiplinan dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. Nah, jadi pada bagian pengenalan isu ini dijelaskan bahwa si pembicara ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan masalah tentang pendidikan kedisiplinan. Ya, tentang pendidikan kedisiplinan yang terdapat pada paragraf setelah sapaan dari si pembicara atau penceramah tadi. Berikutnya, kita perlihatkan rangkaian argumentasi. Setiap orang tua pasti berusaha untuk mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya dengan menanamkan perilaku yang dianggap baik dan menghindari perilaku yang dianggap tidak baik. Hal ini memang akan lebih mudah dilakukan jika anak sebagai seorang individu mematuhi kemauan orang tuanya. Namun demikian, tujuan utama dari disiplin bukanlah hanya sekadar menuruti perintah atau aturan saja. Patuh terhadap perintah dan aturan merupakan bentuk disiplin jangka pendek semata. Sedangkan tujuan pendidikan kedisiplinan adalah agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan atau otoritas semata, tetapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sebagai salah satu ciri kedewasaan individu. Kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak dan keinginan orang lain, dan mau mengambil bagian dalam memikul tanggung jawab sosial secara manusiawi. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat dari kedisiplinan. Nah, pada paragraf ini, pada bagian ini, rangkaian argumentasi atau pendapat yang diberikan oleh si penceramah dapat kita lihat pada paragraf setiap orang tua pasti berusaha. Ya, itu merupakan argumen atau pendapat ya. Berusaha tentang bagaimana cara mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Nah, kemudian di paragraf kedua juga dijelaskan ya, argumentasinya, tujuan pendidikan disiplin adalah agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang. Dan paragraf ketiga juga kita melihat argumentasi dari si pembicara ya, kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap hak dan keinginan orang lain dan mau mengambil bagian dalam memikul tanggung jawab secara manusiawi. Nah, jadi pada bagian ini, rangkaian argumentasi yang berisi pendapat-pendapat dari si pembicara atau si penceramah ya, dituliskan pada bagian ini. Lalu yang terakhir bagaimana sih penyimpulannya ataupun simpulan atau penegasan ulangnya? Nah, ditandai dengan kata demikianlah. Ya, demikianlah berarti menyimpulkan apa yang sudah disampaikannya pada bagian isi ataupun pada bagian rangkaian argumentasi tadi. Demikianlah pidato singkat tentang kedisiplinan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ditegaskan dengan kalimat ini. Semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Nah, jadi ketiga struktur inilah pada teks ini yang membangun teks ceramah tentang pendidikan kedisiplinan ini. Ya, jadi dapat kalian ketahui bahwa ketiga struktur yaitu tadi pengenalan isu, kemudian rangkaian argumentasi, dan terakhir penegasan ulang. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada struktur teks ceramah ini. Ya, jika ada yang tidak dipahami oleh anak-anak sekalian, dapat kalian sampaikan lewat kolom komentar Google Classroom ataupun lewat grup WhatsApp kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.